Ada satu jenis pusaka yang mungkin tidak semua eh, orang tahu nama dan sejarah dari pusaka tersebut. Saya pun sebenarnya membuat video ini ingin memancing teman-teman di luar sana untuk berkomentar dan memberikan masukan tentang eh, sejarah, misalkan dari mana, terus eh, perkiraan tahun berapa dari pusaka tersebut. Nah, ada beberapa orang atau pemerhati pusaka yang menggunakannya sebagai peredam dari pusaka-pusaka yang mereka simpan. Jadi intinya dalam menyimpan pusaka, tentunya bagi sebagian orang berpendapat bahwa dalam pusaka tersebut mungkin berkodam ya, atau mempunyai kekuatan mistik. Nah, jika digabungkan dari beberapa pusaka, mungkin auranya tumpang tindih antara negatif dan positif. Jadi berbagai sumber, berbagai referensi yang saya dapatkan, konon katanya jika kita menyimpan atau memiliki pusaka tersebut, maka bisa dijadikan sebagai peredam atau penetralisir dari beberapa pusaka yang disimpan. Apakah itu? Nah, ini mungkin eh, saya perlihatkan. Jadi saya sudah berikan apa namanya kabel tis untuk memudahkan supaya gampang digantung biar nanti dikoleksi bisa ditatap-tatap seperti itu. Jadi ini namanya waselanganro, sejenis kampak, konon katanya berasal dari eh, zaman besi-besi pertama gitu menurut referensi yang saya lihat di eh, YouTube. Jadi waselanganro ini oleh beberapa orang dijadikan sebagai peredam pusaka apabila teman-teman memiliki banyak koleksi pusaka yang disimpan secara bersamaan. Jadi misalkan teman-teman punya keris, lantas punya badik, lantas ada lagi dan ada lagi. Artinya apa? Di sini mungkin mempunyai buah atau energi yang ada positif, ada negatif. Jadi inilah fungsinya sebagai peredam. Jadi referensinya katanya bagi orang yang menyimpan ini di rumahnya, menurut beberapa sumber, jika yang dingin itu datang, maka akan dingin juga. Tapi kalau panas itu yang datang, maka akan panas juga. Di sini saya memang menyimpan beberapa koleksi waselangan roh, gunanya untuk melihat dan mengingat serta menjadikan bahan diskusi bagi teman-teman yang belum pernah melihat atau yang suatu saat ingin mengkoleksi seperti ini. Jadi ada sumber, ada referensi. Nah, bagi beberapa orang itu waselanganro ini dijadikan bahan untuk menempa besi atau membuat besi yang akan dijadikan pemakaian pribadi. Misalkan mau membuat satu pedang, parang, keris, atau bahkan badik.
yang nanti akan diwariskan ke keturunannya. Tapi kalau menurut saya sendiri sayang-sayang apabila saya menempa ulang Waselangan Roh ini. Jadi kalau kita tempa berarti jumlahnya nanti di dunia ini akan berkurang. Kenapa? Karena ditempa ulang seperti itu. Adapun yang mungkin bisa ditempa ulang, ya yang golongan-golongan mungkin yang apa namanya, yang tidak utuh lagi, tidak sempurna lagi, itu mungkin bisa ditempa ulang. Jadi saya mengkoleksi ini, teman-teman, gunanya sebagai bahan diskusi. Besok lusa entah itu 5, 10 atau bahkan panjang umur 20 tahun akan datang, bisa dijadikan sumber diskusi tentang asal muasal daripada Waselangan Roh ini. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa Waselangan Roh yang saya simpan, dan saya juga sangat mengharapkan komentar-komentar daripada teman-teman tentang bagaimana sih bentuk atau asal atau sumber dari Waselangan Roh ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi dari segi ukuran ini ada yang besar, dan bahkan saya punya yang boleh saya katakan unik. Dari segi keunikannya itu karena memang betul-betul dirancang sebagai senjata mematikan. Jadi ini seperti ini, teman-teman. Saya juga baru dapat yang seperti ini. Di luar sana banyak yang berdebat tentang asal daripada Waselangan Roh ini. Tapi saya mah bodo amat, cuek sama komentar-komentar mereka, karena mungkin saja mereka sengaja ingin menjatuhkan tentang asal muasal daripada ini. Jadi saya sengaja mengumpulkan sebagai bahan referensi suatu saat apabila memang diperlukan, bahkan bisa saya perlihatkan juga ke halayak ramai. Itu. Jadi jumlahnya mungkin saya simpan kurang lebih ada 30-an sampai 40 kalau tidak salah saya hitung, dan berbagai macam model. Berbagai macam model, berbagai macam sumber juga saya dapatkan. Untuk yang bertanya bagaimana saya mendapatkannya, otomatis pasti dalam bentuk dimaharkan atau bahkan saya barter dengan badik atau parang, seperti itu. Jadi memang banyak dan sangat menarik untuk dijadikan bahan diskusi, sangat menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Untuk bahan-bahannya sendiri yang masih diperdebatkan ini seperti ini ada beberapa yang berasumsi ini katanya dari sinilah, tapi dari segi bahan saya rasa semua sama, bahkan ada beberapa yang saya temukan itu hitam, teman-teman, hitam, besinya hitam, dibersihkan seperti apapun tetap hitam gitu. Nah ini yang unik-unik ini, yang pendek-pendek begini, bahkan menurut saya inilah senjata perang zaman dulu. Bahkan ada yang seperti ini, teman-teman. Ini mau dikatakan baru tidak mungkin. Bahkan dari segi tempaannya itu tidak ada sambungan.
Jadi unik, unik seperti itu. Mungkin next kita akan bahas atau kita akan hitung bersama berapa jumlah yang saya simpan. Nanti saya cari ada beberapa jumlah koleksi. Dan kalaupun teman-teman atau para senior-senior yang ingin mencari seperti ini, bisa saya bantu, atau apa ya bahasanya, mau ditukar atau mau diapa ya, nantilah kita berbicara selanjutnya. Intinya saya pribadi tidak pernah menempa ulang atau membuat pusaka dari bahan Wasilangan Ro utuh. Apa? Karena sangat sulit yang utuh seperti ini ditemukan. Jadi hasil-hasil browsing saya di teman-teman yang ada di luar sana, untuk satu jenis begini ini lumayan harganya. Ini lumayan harganya. Jadi bisa tembus di atas 1.000. Tergantung dari rasa ingin memiliki. Saya pun seperti itu. Karena rasa ingin memiliki saya terlalu besar dan ingin mengkoleksi, jadi harga nomor 2. Intinya bagaimana caranya saya bisa mendapatkan benda ini yang tadinya saya butuhkan hanya untuk sebagai peredam, tapi ternyata karena langkanya, makanya saya putuskan untuk menyimpan dan merawat gitu. Jadi ini sendiri banyak ini, kalau mau dihitung banyak sekali nih. Ya, masih banyak ini teman-teman, masih banyak, masih banyak. Jadi ya mungkin sekitar 40-50-an lah. Nanti sama-sama kita koreksi semua ini yang belum dibersihkan. Jadi untuk yang suka debat, untuk yang suka protes, ya mari silakan. Tapi dengan satu syarat, Anda pun harus memiliki ataupun menyimpan benda seperti ini. Karena sangat sulit meyakinkan Anda yang hanya cuma modal katanya-katanya. Ya kan? Katanya, tapi tidak memiliki. Seperti ini. Nah, gitu. Jadi banyak sumber, banyak referensi. Dan nanti akan saya kasihkan semua kabel tis supaya isinya tidak tersentuh, tidak disentuh, tinggal di gini-gini kan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Sekian, saya harapkan komentar dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.